Misalnya jihad melawan komunis. Ini kan baru ramai ya, masalah nopo komunis. Kalau kemarin itu hari Rabu teng kajen, ketemu beberapa kiai kajen. Ini rumah tenang ya, tak sama kepengen min ahli jannah. Sama tak warai caranya jadi khasnya ulama. Meskipun saya sampean nggak perlu merasa ulama, tapi tak warai khasnya ulama. Begini, manusia itu lemah nggak? Bisa kiai lah lemah nggak? Kan lemah. So katut videoan, katut duit, katut harta macam-macam. Normal. Kemudian kurang katut ya kelainan, biasa mawon. Cara wong ayu rasa seneng kan ya aneh. Roh duit rasa seneng aneh. Cuma nak seneng loh ya aneh. Apa mana seneng rasa kesampean malah. Ya aneh ya loro. Begini tak terang lagi. Ini rumah nonton. Awas kena salah paham. Kamu jangan menjadi LSM yang terjebak isu pemutarbalikan sejarah. Misalnya begini. Wah itu dulu itu hanya penciptaan Orde Baru, sebetulnya kejadiannya ada begitu. Sejarah itu bisa dibolak-balik. Oke, sejarah bisa dibolak-balik, tapi kita ikut saja yang resmi. Karena Islam itu tidak mau ribet. Oke. Tapi rumah tenan ini fatwa kalau nanti kalau ketemu pangeran ya fatwa demikian. Yang penting kalau dalam akidah Islam, kamu membenarkan satu ormas atau satu organisasi politik atau satu gerakan apa saja. Itu cek itu dari ajarannya apa, tidak penting sejarah. Ini cara ajaran Islam. Kalau orang mengajak komunisme, mengajak ateisme tidak bertuhan, itu pasti ajaran yang salah. Meskipun orang ini berperadaban secara benar, meskipun orang ini berposisi madhum digolimi sekali. Misalnya ada orang yang digolimi, kemudian mengajarkan komunisme. Hanya karena digolimi, biasanya orang-orang LSM tertentu itu terus simpati. Nah simpati terus membenar. Oh itu rasa ngomong-ngomong, nah agar ajarannya salah, ya salah. Cek dia madlum, cek orang. Sekarang ajaran komunisme, anti Tuhan. Bok PKI itu madlum, orang madlum, ajaran ini tetap salah karena menolak Tuhan. Sekarang umat Islam sengimane pas-pasan digiring untuk bersimpati atau berempati sama komunisme karena seakan-akan mereka paham ya? Paham ya? Awas gimana? Makanya Quran itu kalau bicara ajaran itu jelas kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yang disalahkan itu kalimatnya, ajaran mana yang salah ajarannya. Begitu juga ajaran kebenaran. Paribasane ana dai kok maling, paribasane ana dai kok nate zina, nate nopo. Ajarane bener harus kamu benarkan. Yang salah orangnya. Kalau orangnya nanti bisa pangeran, tapi ajarannya tetap benar. Saya itu berkali-kali nerangkan di mana-mana. Ana lonte muni siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Ana koruptor darani siji tambah siji loro. Kamu wajib benarkan enggak? Wajib. Paham ya? Nah berarti 1 tambah 1 2 itu kebenaran sejati. Diomong lonte ya kamu harus percaya. Diomong koruptor kamu harus percaya. Saiki ana lonte muni pangeran siji, kamu benarkan enggak? Benar. Ana copet ngomong siji tambah siji loro, kamu benarkan enggak? Kemudian ada orang ateis ngasih kamu uang 100.000 atau 1 juta. Barang kayak duit kayak 1 juta, bariku buat 1 ibu injek-injek. Bos barangnya kayak duit, bariku buat injek-injek. Terus dia karena madlum itu teraniaya, melas. Barang kelas mending ini, pengeran murah ono sebule. Jangan karena kamu kasihan sama dia karena madlum, terus kamu bilang ajarannya benar. Jadi dia mendramatisir keadaannya yang madlum dianiaya, kemudian itu dijual seakan-akan mereka teraniaya terus harus dibenarkan semua ide-idenya. Dalam Islam tidak mengenal itu. Dalam Islam itu kalau sudah tauhid itu sudah ada ukuran empati sosial. Jadi tadi misalnya ada copet bilang 1 tambah 1 2. Yang dicopet berarti madlum bilang 1 tambah 1 5. Benar mana dalam masalah matematika itu? Benar copetnya, bukan nyopetnya loh orang. Sekarang ada orang yang dicopet, yang didolimi di Indonesia misalnya komunis. Misalnya, kalau itu saja yang mesti benar teori kalau didolimi, bisa saja mereka yang dolim, kalau keyakinan mereka yang benar.
Kemudian karena didolimi mereka menanamkan ajaran Tuhan itu tidak ada, agama itu candu, agama ini tidak benar. Karena mereka terdolimi, misalnya kamu simpati neraka, dia simpati satu kesalahan. Makanya saya mohon, kalau kamu benci satu aliran itu benci ajarannya, anti Tuhan apa enggak? Karena dengan benci ajarannya ini kamu nggak bisa terprovokasi oleh isu-isu sosial. Paham ya? Karena kalau terprovokasi isu sosial itu pasti manusia itu akan bela yang mazlum, bela yang kesannya di dolimi, yang sedang kalah, yang sedang dianiaya, yang sedang tertindas. Terus ini katanya yang mapan, berjuis, penghisap. Dulu itu kata Gus Maksum, itu Kiai Lirboyo pernah cerita saya. Dulu PKI di Kediri itu hebat, menarik, karena tadi Kiai itu kan tengok-tengok orang santri itu teko salam tempel. Terus Kiai itu katanya penghisap. Rata-rata santri akhidmah yang sawah, yang tegali Kiai. Enak kok jadi Kiai, diam di rumah, sawah dia mengerjakan. Dasar penghisap, berjuis, kapitalis. Akhirnya kaum buruh digerakkan untuk benci. Jadi kalau kamu pakai teori sosial yang seperti ini, kamu akan bersimpati sama yang terdolimi, anti yang mapan. Padahal kadang yang mapan ini kersane pangeran diangkat derajatnya. Rata-rata ulama itu diangkat derajatnya. Kayak pulau nanti ya, mampan rukin apa ya nurut. Padahal saya ada majikan. Kalau kayak pulau ngalim, dia anak buah kata. Mau pulau bilang mampan rukin akan diotosi Mustafa. Belum loh. Padahal saya ada pangatnya, saya ada pangat. Artinya instruksi saya sama dengan instruksi pangat anak buahku. Ayo, mereka apa tidak menjadi Mustafa bro? Murah kan? Tidak perlu alasan, perintah guru. Makanya ini harus kita latih ya. Kalau kamu benci satu aliran, itu bencilah karena kalimatnya salah. Karena kalau orangnya bisa saja kita yang hak, kita pun salah. Misalnya saya kiai. Nak santri juga tak hormati, nak marah tak sepeleng. Tapi aku tetap aja ajak wong belajar Quran, belajar hadis. Ajaran saya benar, kamu nggak boleh menolak ajaran saya. Terus ada orang komunis, sering ngekei duit kue, sering mijeti kue, sering masifikasi kue, tapi ngajak setaono pengiran, semono ya duit. Nanti kalau kamu ngukur sosial yang seperti ini kamu benarkan karena perilaku sosialnya baik. Barang sosialnya baik, terus ajakan dia anti Tuhan, kamu katakan baik, neraka. Makanya bro suwon sekali ya. Jadi agama itu dimulai dari kalimat haqqin aliyanahya wa aliyanamut. Kalau kalimatnya hak kita bela, kalau kalimatnya batil kita tem. Meskipun yang mengatakan kalimat hak ini kadang ya ngomongnya macam-macam. Orang macam-macam di misalnya mubalek, misal mukarram, pidato, bisa ngenyek panitia baru untuk salam tempel mulai. Sampai PKI urunan sama rata sama rasa. Kesannya kan peduli empat. Tinggal untuk duit keurunan masyarakat, kesannya mendapat. Terus gue gara-gara diprovokasi, dulu lagi iya itu urunan kaum cilik-cilik, gue mulai dari kemangan gelegean. Bandingkan gerakan kita sama rata, sama rasa. Terus gue karena ini masuk akal secara sosial membenarkan komunis, nerokok, pak. Juga gitu. Makanya ini saya mohon sekali, kita harus melatih ajaran kebenaran lewat kalimatul haqqin wa kalimatul bukan empati nopo. Makanya kalau sirine keluar rapati seneng tamu kan itu mulai kalau subuh nara untuk izin kula niku ampun sowan kecuali kesasar terus lipat sowan 10 menit tadi. Agama ini enggak boleh dikawal dengan hukum sosial berlebihan, enggak boleh. Agama ini harus dikawal dengan akidah yang benar. Kalau dikawal dengan hukum sosial gini, kamu sowan saya tak servis Gus Bae wae tenan. Bareng tak baro jebule Gus Bae wae sosial. Repot. Agama itu tidak boleh servis-servisan itu. Meskipun itu baik ya, tapi nggak boleh. Nanti lama-lama jadi tolak ukur. Nggak boleh. Agama itu harus berdiri sendiri di atas kalimatul haq, di atas kalimatul haq. Mari kalimatul haqqin aliyanahya wa aliyanabut wa aliyanabut insyaallah ta'ala minal amin. Mulai dulu orang kafir itu yang menarik. Kamu kira hanya komunis yang menarik. Dulu orang kafir itu menarik. Sehingga Abu Lahab, Abu Jahal itu ngomong. Mengkaji Nabi, rasanya lomane Abu Lahab, lahirin Nabi sing kiai itu. Abu Lahab. Nabi Musa itu tahu buaya sebagai anak raja. Si fasilitas di Soko. Fir'aun, anak ukuran baik itu adalah sosial. Fir'aun orang baik. Abu Lahab.
Kowe tahu urun pas lahirin Nabi ya sing ngaji aku. Ora urun maca selapitan di swarga. Makanya ini penting ya. Jadi Allah itu kalau sudah ngendikan argumentasi itu anzalna alaihim sultanan. Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan ateisme? Apa pernah ada argumentasi yang membenarkan kemusyrikan? Tidak pernah ada. Sampai ada kemusyrikan itu karena argumentasi sosial. Sosial ini rentan. Kenapa? Rentan. Makanya kita lawan dengan tauhid. Tauhid itu ajaran yang berargumen. Misalnya begini, Nabi Ibrahim itu menghadapi orang-orang syirik. Banyak. Nabi Ibrahim pidatonya begini, innama ta'buduna min dunillahi awthanan mawaddata bainakum fil hayatin dunya. Jadi kalau ada aliran sesat, pasti ini sistem sosialnya sehat. Kalau sistem sosial ini sehat, ini nanti melanggengkan kebati. Dan ini jangan menjebak kita. Kebenaran sejati adalah kalimat haqqin alaiha nafya wa alaiha. Tadi misalnya saya beri contoh ya. Saya beri contoh. Sekarang yang rumah Musa itu siapa? Fir'aun. Pakai uangnya Fir'aun. Dan Fir'aun saking baiknya fasilitas kerajaan dikasihkan ke Musa. Sehingga ketika Musa minta Fir'aun iman, kata Fir'aun, alam nurabbika fina walida walabista fina min umurika sini. Woy tak rumah mulai cilik, gede-gede kok ngandani aku. Tapi Allah nggak mau tahu. Tetap Fir'aun yang salah ya diingatkan meskipun dia sosialnya baik. Lah khawatir saya kalau kita tidak mengenali kebenaran lewat kalimat haqqin. Ada urunan untuk pengajian 10.000, 5.000, nyuwun sewu termasuk wong cilik-cilik. Kemudian dikasihkan mubalek yang bawa Fortuner. Dan mubalek tadi pidato ngajak kebaikan, ngajak bersolawat, ngajak zakat, ngajak puasa. Saya tetap mengatakan ini ajaran baik dan orang ini orang baik. Kemudian ada gerakan komunisme. Orang dijak urunan 5.000-an dikasihkan fakir miskin sama rata sama rasa. Terus lewat gerakan yang merasa lebih baik, jelas ajaran Kiai itu salah. Sing ajaran bener itu ini karena sosial. Kalau kamu mengukur kebenaran lewat sosial, kamu akan lebih bersimpati sama gerakan yang sama rata. Paham sih kalau maksudnya? Paham ya? Makanya jangan biasa sama mengukur orang baik lewat servis. Jadi kamu harus ngaji tauhid itu senang. Malah pulau itu kadang-kadang seneng, kayak santri sing ra roh pulau, pipi itu rapi kaki, luwe api. Usah cangkemelek lah, sementing wae ngaji lima, usah lari kayak pulau lah. Yang pulau termasuk kiai sing fanatik rapati seneng tamu, bukan karena saya benci, bahwa agama ini harus dikawal dengan tauhid yang baik. Gue seneng ngaji Quran, harus ngaji ya, ngaji dalam ngaji. Gue suka kenal aku, cek orang pulau ya cuek, cek kalau aku, cek orang pokoknya. Ngaji itu bodoh gendengnya semua guys. Jadi utama orang baik jangan majnun filah. Pokoknya pikirannya harus majnun filah. Terkait apa harus gede-gedengan. Maksudnya serakakan perhitungan itu jadi apa? Gede-gedengan. Tapi nggak usah gedeng tenan pokoknya. Malah disebut majnun filah. Jadi otaknya sudah error tapi apa? Filah. Kurang itu. Makanya saya itu fanatik sama ajaran Quran. Quran itu kalau sudah ngendikan kebenaran itu tidak ada kata sosial. Yang ada adalah kalimat haqqin. Karena ini logika sultan itu mana normal logika hujah. Jadi saya ulang lagi ya, yang bisa melawan Islam itu adalah servis sosial. Sebab itu sama harus hati-hati dengan servis apa? Sosial. Jadi servis sosial yang pribadi-pribadi saling diutangi duit dikasih uang, maupun servis sosial yang konsep besar kayak sama rata sama. Karena Islam ini sudah logika yang mapan sekali bahwa Tuhan itu pasti satu dan Tuhan nggak terkalahkan. Manusia harus menyembah yang menciptakan langit bumi. Ini kan logika yang permanen. Kemudian ini dilawan oleh servis sosial. Ternyata yang mengajak ini, yang ngajak menyembah Allah, wongnya kedunian kadang bodoni. Sing ngejak ateis atau bodoni uripe heroik mbek tanggo apik. Ini kalau kita pakai ukuran sosial kan mihaknya. Sing servisnya maksudnya kita tidak boleh seperti itu. Makanya kita harus berlatih bahwa dalam memegang kebenaran ini karena hujjah. Makanya disebut kul falillahi hujjatul baligh. Kalau kamu bela-belain Allah harus punya argumentasi yang mantap, madep, itu kabeh dunya lillahi. Lalu nopo,
Kalau dulu termasuk ini jujur termasuk ulama yang dapat senang interaksi sosial yang sangat dari ini kan silaturahim musuhnya, tapi itu berlebihan. Tadi nih Yogyo ngaji be sampean naruhan Jogja keluarga, baru naruhan ke kumpul anakku buat soanin dah itu, kampungnya berlima maksudnya karena itu isin. Bukan karena apa? Agama ini dikawal oleh satu kebenaran absolut, mirip kalimat haqqin aliyana ya, wayana. Nggak boleh agama ini dikawal oleh servis sosial, meskipun sosial penting. Tapi kalau ini di servis sosial repot. Itu tadi, misalnya suatu saat ada konsep Islam, kebetulan dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak Islam. Ya contoh gampang ya, masjid itu amen tarian wae masyarakat rakok berambekan, bertarian masjid muludan, bermudan terjebak, bariku nunjuk Quran. Wong rakok berambekan, wes, karena kiainya overacting. Sing nenggone ana tokoh PKI ra tau tarian, ayo urunan pangepunan ayo. Nyabu sidik-sidik juga ayo. Nyanyi opo ngono. Terus wis kan mikir, kok enak nyanyi-nyanyi tok iki amen tarian terus. Nanti kalau agama ini dikomparasikan, dibanding-bandingkan dengan sosial nanti bisa keok. Apa? Makanya ciri utama, makanya saya mohon sekali kalau sampai jadi kiai, usahakan qalilul ma'unah. Kata Nabi ciri utama orang baik itu yang biayanya sedikit. Apa susahnya sih ngaji kata sekolah nanti? Sebenarnya ngaji ya ngaji, serasa panggung, tolong juta, MC bayar. Cek larang. Ini misalnya terpaksa ngono masjidnya benure setahun bisa. Karena kalau berlebihan terus menerus tarikan sesuai Islam nari, sim komunis ngekei. Islam nari, kristenisasi memberi. Nanti lama-lama kita keok, toh. Paham ya maksudnya? Usahakan, gitu. Terus saya mohon sekali. Kita latih mengenali kebenaran itu lewat kalimat haqqin, lewat argumentasi yang pertanyaan. Ya caranya gampang ya, tadi misalnya kita, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya kita tidak pernah tahu kenapa saya hidup. Kalau saya tidak tahu cara saya hidup, ya saya tidak tahu caranya saya mati. Tapi kalau orang jadi lemah, kan jadi nggak mungkin bangkit lagi. Yang mani jadi manusia, zaman mani jadi manusia mungkin, tapi orang melok mungkin, no cukup jadi. Yuraro carane. Saya ini lemah jadi manusia, yuraro. Maka saya iman. Makanya masyhur itu ada orang ateis anti Tuhan ketemu Sayyidina Ali. Ali, jadi itu orang paling cerdas dengan Islam. Yo, andekan nyata nanti setelah mati, ora ono apa, ora ono swarga, ora ono neraka, ora rugi. Ning donya kowe boleh wangi salat, boleh wangi macam-macam jebule. Soben ora ono neraka, ora ono swarga. Jawab Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan di Quran ilmiah. Rumang samu nak ora ono neraka swarga sing untung kowe tok, aku lah yo untung. Sing ora kena hisab ora kowe tok, aku lah yo ora kena. Rumang samu sing untung kowe tok, aku yo untung ora ono hisab. Iku nak sing ngomonganmu bener, tapi nak omonganku sing bener aku untung kowe ora. Akhirnya iya bener juga. Saking cerdas sih. Kulo apal kata-katanya Sayyidina Inka nama taqulu haqqan faqad takhallastu wa takhallasna. Faqad takhallasta wa takhallasna. Umpama sok ben ora ono hisab, rumangsamu sing selamat kowe tok. Aku lah yo melok. Selamat wong padha-padha bebas urusan. Tapi nak sing tak omongno bener ono swarga neraka, aku selamat kowe ora. Mikir. Lan ulama itu saja kudu cangkem elek, cuma ora ulama terdarani ketiga. Tapi yen ngadepi wong elek kudu cangkem. Gak ngono ora barbar. Masyhur ono ulama diomongi cara saiki ora PKI. Wah enak mlebu neraka. Susah ya opo setan kok geni. Geni diobong geni susah ya opo. Kan ora panas ngomongane materi ini setan kok geni diobong geni ora opo. Ya ini sekarang mau cangkem elek, mek lemah saurna ra ini. Bareng mau iki lu wori. Kowe jare kok lemah, lemah kok lor. Tapi kalau ora cover kok. Jadi ada ajaran ulama senyang kemana, tapi kok nak kowe tetep ulama darane ngendikan. Lah yo saking mangkel ulama wae wong sing takok disawuri lho. Lemah. Kowe kok lemah, nek lemah kok dungok. Jadi ulama dulu itu masalah tauhid itu keras sekali. Sampai orang ulama itu Abdul bin Abbas notok gurune ora dibeli.
Syekh Abdul Qadir pas latihan ngaji di gurunya Ahmad berapa jam nggak dipeduli. Mentang, padahal butuhnya kajian. Gurunya jarak dan dia terlatih menerima kebenaran itu karena logika hak, bukan karena servis sosial. Cinta ini bisa. Nah imannya sama kan enggak. Ngaji begiya, yo kita sini terus rapati di wong nom butuh. Nah kiai nabi, monggo mangan warak legen ngaji terus. Enggak baik seperti mengang kiai sengkota kowe ora rapati gelem kenal santri, bukan apa-apa. Biar terlatih kita menerima hak ini karena kalimat hakin aliyah ya. Karena kalimatnya, karena hujahnya, bukan karena servis. Meskipun tentu karena kita makhluk sosial ya ada servis-servis apa sosial. Tapi ini yang kesekian, ya, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi kalau yang pokok itu kul falillahil hujjatul baligh atau istilah watil ka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Makanya ketika Nabi Muhammad dijadikan sama orang-orang kafir, jawabin kul atuhajuna fillah wa rabbuna wa rabbukum walana amaluna walakum amalukum. Jadi dulu itu kalau adu argumentasi dengan orang kafir itu logika. Nah, kalau kamu tidak nurut saya bahwa membela kebenaran lewat logika, kamu akan mengukur sosial. Kalau mengukur sosial kebetulan yang aliran komunis misalnya madlum, kamu akan simpati karena ibarat posisi di goli. Repot, paham sih maksudnya? Lebih tenang orang. Pasnya bahaya kalau sampai mengukur kebenaran lewat teori sosial karena nanti pasti kamu akan simpati sama yang posisinya madlum, terani. Paham ya? Mereka akan pasti menamakan diri posisi seperti Israel. Israel itu sampai sekarang dibela-bela Amerika karena kemana-mana dia kampanye kalau orang Yahudi itu madlum, teraniaya, korban. Karena dulu dibantai Nazi di Jerman. Sampai sekarang orang Israel menuntut Jerman ganti rugi, Amerika ganti rugi. Karena dulu orang Yahudi diterlantarkan di Polandia, di Jerman macam-macam. Karena dia merasa korban, sampai sekarang dia mendolimi orang lain itu merasa sah karena dulu korban dia ditertimi. Gitu. Mereka ada selesai. Makanya kalau suwon ini hebatnya Quran ya, kalau ngalahin kebenaran itu, ya pokoknya kul ja'al haqqu wa zahaqal jadi kul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yuhid. Enggak bakal sosial, barang hak sekali datang yang batil pasti hilang. Hak itu logika. Taruh saja misalnya gini, ada orang yang jauh ya kristenisasi, ngasih kamu mie, ngasih kamu uang, terus kamu disuruh mengatakan Yesus Tuhan. Terus ada orang yang utang duit kue ranyaur bisa, terus utang duit ranyaur bisa, terus ngandani kue, mungkin Yesus pengiran lagi ini bumi. Kok enak mengirani bumi ramelok? Ya. Mestinya kue tetap anut sing utang bayar lah, wes keliru lah, tapi ajarannya bener. Tapi nak kayak ukur sosial, oh mau ngutangi rambayar aja, anut sing ngekei wae. Karena kamu ukur kebenaran pakai servis sosial, paham? Mulai kalau rasa mau busuk kita kamu perkara mau busuk ora tahu kampanye kayak aku, paham? Tapi kok cuma gede mau busuk kualat, serah busuk, gue lah jual iso gue hujah, jadi kan, makanya itu ahli hadis orang busuk cuma mau, wong kudu gue hujah sehingga dia wong seneng Allah Subhanahu. Jadi kalau serius sekali karena kalau risau, bukan karena fenomena sekarang, enggak fenomena ilayobim. Ya, latihlah kebenaran. Kalau itu nak didik anak pulau, itu sampai seperti itu. Meskipun anak pulau masih cilik, tentu tidak se ekstrim saya ngajar dengan ukuran sama tua bengkaro anak di kamu. Kalau ngetes ngetes, misalnya anak pulau itu kan sayang biar anak pulau, kadang berbagai tak neng, tak aja. Ternyata wae tak neng lah tetap ngaji. Oh berarti anak pulau ngaji kebutuhan. Karena kalau kita ngaji karena kita beri bonus, jangan-jangan nak bonus yang saya. Orang ngaji dari kata-kata ya tak neng. Ternyata tetap ngaji berarti anak wakil. Kau ya turunannya jelasin, tapi orang merasa tersinggung biasa. Semuanya tersinggung, mau tahu itu aja sidik. Biasa. Mereka secara teori Quran, ngomong kebenaran, pokoknya kebenaran, fama ada ba'dal haqqi ilat agar hak musuhnya itu latih terus rawon teori sosial masalah ini rawon sosial dan menurut teori sosial Nabi lebih utang jasa sama Abu Lahab dibanding Abu Bakar lahir recet itu harus ditolong Abu Lahab
Ya ketemu Islam baru umur 40. Tapi kebenaran rai iso merujuk sosial. Merujuk sosial Musa utang jasa be. Orang sampai wong anu Muhammadiyah guys ya. Iya toh. Mulane wong ngaji ben gak saraf nomor-nomor. Saiki kadang-kadang Islam dhewe katut ajaran-ajaran LSM sing kacau-kacau. Ya tidak semuanya kacau tapi kakean bulat. Apa yang harus terdolim itu seakan-akan berat. Kalau bolak-balik dilapori ngotot, Gus Tiam niku zaman pulau buruh niku ora tau digaji Gus. Riyen ngaten kula didolimi ngaten. Saniki kula sugih. Wong niku tak enak. Lalu wong kuwi-kuwi. Ya nek fase aja aku sembrono kiai ngajak fase. Karena dia merasa terdolimi saat buruh ngajak-ngajak wong liya benci yang mendolimi. Tidak bisa seperti itu. Al-ihsan amru wa inna wa yuhibbul muhsinin. Ihsan perintah pangeran. Masih ambek wong sing tau dolimi kowe malah diperintahno ihsan. Nah iso ya sepuro nek ora iso aja aku didolimi kowe ora aku kok. Aku bocah. Melok dolim. Ben dolimi males pas kowe tau didolimi. Iku enak iso nyepuro. Tapi kena aja aku dolim. Wong pas wong iku dolimi kowe ora ngajak aku. Kok bare iki kowe males ngajak aku. Masuk ke sulit jenara saja, kalian mbakmu. Kadang dia ya kasih dijak rasanya belum, yo berdukung. Sarap yo betul. Allah, ngomong senwara. Pakem Allah ngutus ihsan. Inna wa ta'ala kasabal ihsan. Allah wajib nopo nglakoni ke api. Nah orang ngajak-ajak elek misalnya saiki rugen marah. Orang marah cerita, wah jadi sugih. Gara-gara tanah pulau, dibak bujuk pulau, dibak dulur pulau, dibodoh di bisnis akhirnya pulau marah. Baik gerakan ngajak dolimi orang yang pernah mendok. Tidak bisa. Kita tetap ngajarnya lagi ya, jom dibodoh di wong ya takdir, melarat terus takdir sing sabar. Gak iso Gus mau sabar, kita tuntut dengan pengadilan. Pengacara itu larang, tetap kandani. Pengadilan ya rukulat tambah melarat. Kok cek gak nurut terus itu tak kandani. Wis kelangan dunya, kelangan ikhlas malah repot. Gak iso terus kula diprovokasi. Piye-piye ngrasani wong hukum dasare haram. Terus aku dolimi wong sing ra dolimi aku yo haram. Lah aku kan berat menjadi dolimi, tapi kula gak melok didolimi. Yo nak kiai sing stabil ngoten cara berpikir. Tapi kan tidak semua orang stabil. Eling-eling ya. Khusus mengenali kebenaran sejati, kurang apa masalah sosial, kudu absolut. Nah orang mau ngajak-ajak anti Allah, apapun baiknya sosial dia harus kita tentang. Dia ajakan itu pasti. Lagi pula begini loh, saat utang-utang kita sama sosial dia luwih utang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh paling cangkem paling elek. Aku 10 tahun misalnya di rumah orang non muslim, diutangi duit 3 nomor paling banter lagi 10 tahun. Nah utang jasa sampai pangeran sebab panjang urip mulai akhir. Pokoknya nama gue ilmu hakikat ala roh dan dunia sih bangun rumah yuk dunia nih Allah. Paham ya? Terus mau nuais gampang-gampangan. Makanya ketika Fir'aun mudah-mudah jasane Nabi Musa jawab Allah. Fir'aun, lalu ada mudah-mudah coba kayak Nabi Musa. Sing kayak Nabi Musa itu dunia aku jadi pangeran. Dipangan kekasih. Ini penting kolaborasi gitu, itu juga kembali mengukur kebenaran ke servis nomor bahaya. Lalu dia bujuk pulau itu sering gua didik misalnya butuh duit 200.000 tak kei 100.000. Nah butuh 200.000 ini tawarai tak kei 200.000. Kalau jarang kayak pas terus ngomong gitu. Jadi pulau orang larat banget kan, maksudnya ya orang ya anak kiai ya bodoh pulau atau orang sosial. Ajarannya agama itu uang amal, dan angkutan santri misalnya kayak idar nanti saya tahu atau saya urun atau saya pendine urun saya ajaran agama wong kudu tak oleh wong ra urun nanti saja ngerti itu atau saya gelem mereka mau apa gak urun ujung mulate resik lagi swarga dunya akhirat sesuai kulino gak nuntut mereka kulpine urun kadang iki kula urun atau saya tapi kalau di swarga dhewean kira urun ora usah melo bojomu mlayu. Mana kadang bujo butuh sing soleh. Tapi soleh kan akhirnya soleh kan yo korban wong soleh. Kowe iki aku cerita dadi bujo ku dilatih. Ojo men kok latih mbok manja wae akhire keterusan nuntut.
Ben swarga ora, ya sing kawula 250 kowe. Dilatih. Ini penting kalau aturakan, pokoknya pulau suwon sangat ya. Pokoknya nak masalah hak, mulanya nabi ngendikan mangkola lain, lo dah kolal, jangan ono wa inzana, wa insaro. Senajan to tahu zino, tahu malik. Orang kok nabi ngesano zino itu boten. Maknanya kebenaran sejati, nak Allah pangeran kebenaran absolut. Saya ngomong zino lah, tetap Allah itu pengen. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa